Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Amel Salsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel dan grafik di Microsoft Excel, lalu fungsi aplikasi pengolah angka di Microsoft Excel, lalu aplikasi untuk presentasi, dan juga bagaimana cara membuat blog untuk pemula. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan memasukkan data terlebih dahulu. Nah, datanya sudah masuk. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel dan juga grafik. Kita blok terlebih dahulu datanya. Lalu klik menu Insert dan juga klik Table. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini ada Table Design. Untuk table design di sini yaitu ada header row, total row di sini yaitu jumlah kolom yang ada di tabel ini, yaitu ada 7. Lalu ada banded row yang asalnya putih tabelnya, kolom-kolomnya, dan kita klik menjadi ada yang warna dan ada juga yang tidak. Lalu ada first column. Nah, first column di sini yaitu kolom kolom yang ini, kolom yang pertama ini kita bisa membedakan tulisannya itu menjadi bold. Lalu ada last column sama di sini juga bisa dibedakan untuk tulisannya itu di bold. Ada banded column. Nah, banded column di sini juga sama yang tadi banded row. Untuk banded column di sini yaitu kolom yang satu itu tidak berwarna dan kolom yang selanjutnya itu berwarna. Selanjutnya ada filter button juga. Nah, untuk tabel di sini kita juga bisa mengubah stylenya, yaitu kita klik ke table style. Nah, ini ada banyak macamnya dan juga warna. Saya pilih warna hijau. Nah, selain itu juga kita bisa merubah kolom-kolom di sini ini menjadi berbeda warnanya. Misalnya untuk kolom data penyakit, kita klik home, lalu klik chill style. Nah, sini muncul warna-warnanya juga. Kita klik yang warna pink. Nah, di sini. Dan seperti ini teman-teman, kita bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini juga bisa blok. Kita klik misalnya warna ini. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana sih untuk kolom data penyakit ini bisa ada di tengah-tengah antara keempat kolom tersebut. Kita blok sampai kolom yang terakhir, lalu klik Merge and Center. Nah, berarti ini sudah ada di tengah-tengah tulisannya antara tabel yang 1, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Lanjut, kita mempraktekkan bagaimana tabel ini ke pivot table. Kita klik menu Insert. Nah, lalu ada pivot table. Kita klik. Oke. Nah, di pivot table ini akan muncul seperti ini. Dan di bagian kanannya, kita checklist semuanya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Biasanya pivot table ini yaitu untuk hasil akhir mengenai keseluruhan data-data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat grafik. Oke. Kita blok semua datanya.
Lalu klik menu insert. Nah, di sini ada berbagai macam grafik dan saya pilih grafik batang. Nah, ini teman-teman, untuk grafiknya sudah muncul. Lalu di sini juga kita bisa menyesuaikan chart style-nya. Saya pilih yang warna ini. Nah, kita klik titelnya, kita tulis data penyakit tahun 2022. Oke, mungkin seperti itu bagaimana penjelasan mengenai cara membuat tabel dan juga grafik di Microsoft Excel. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Untuk yang pertama itu ada fungsi concatenate. Nah, fungsi concatenate ini menyambungkan atau menggabungkan teks yang satu dengan teks yang selanjutnya. Seperti contoh yang ada di data tersebut, kita contohkan lagi. Masukkan rumus, kita klik teks yang pertama, lalu klik teks yang kedua dan klik enter. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, lanjut ke fungsi lab. Fungsi lab di sini yaitu memisahkan antara abjad dan juga angka di rekam medis ini. Kita masukkan rumus, kita klik teksnya, dan kita lihat ada berapa abjad yang ada di kolom di sini, yaitu ada 1, 2, 3. Maka kita klik 3, klik enter. Begitupun untuk nomor-nomor rekam medis selanjutnya. Nah, kita bisa langsung klik tambah yang ada di sudut sini, lalu tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya untuk mempercepat. Nah, untuk fungsi write di sini yaitu sama, hanya membedakan kita mengambil nomor rekam medis atau huruf angka-angka yang ada di belakangnya. Kita masukkan rumus. Klik teksnya. Lalu kita lihat ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka, maka tulis 5. Klik enter. Oke. Kita tarik ke bawah. Nah, ini. Selanjutnya di sini ada fungsi lower. Nah, fungsi lower di sini yaitu merubah huruf-huruf awalannya saja. Seperti contoh ini ada rumah sakit. Nah, sebelumnya rumah sakit di sini R dan S-nya besar. Setelah menggunakan rumus lower, maka huruf R dan huruf S-nya kecil. Kita contohkan. Masukkan rumus. Klik teks, klik enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini ada fungsi proper. Fungsi proper kebalikan dari fungsi lower, di mana untuk awalannya itu hurufnya itu huruf kecil. Tetapi setelah menggunakan rumus proper ini, maka huruf awalannya itu menjadi huruf besar. Kita contohkan, masukkan rumus, klik teksnya, klik enter. Nah, ini kan berubah. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi upper. Fungsi upper di sini yaitu merubah huruf-huruf menjadi huruf kapital. Kita contohkan, masukkan rumus, klik teks, klik enter. Nah, ini akan merubah semuanya menjadi huruf kapital semua. Selanjutnya ada fungsi trim. Nah, fungsi trim di sini yaitu mengatur spasi-spasi yang memang disebabkan karena ada kesalahan pengetikan. Jadi merapikan spasi-spasi yang memang di sini tidak teratur. Kita masukkan rumus. Klik teksnya.
klik enter. Nah, maka spasinya akan teratur kembali. Selanjutnya di sini ada fungsi len. Nah, fungsi len di sini yaitu melihat ada berapa jumlah huruf-huruf yang ada di kata pinset anatomi. Nah, setelah menggunakan rumus len, maka hasil yang didapatkan ada 14 huruf dari kata pinset anatomi. Selanjutnya kita lihat dari kata termometer. Ada berapa huruf? Masukkan rumus, klik teks, klik enter. Nah, ada 10. Begitupun kata yang obat diuretik dan juga stetoskop. Nah, ini teman-teman untuk rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel di fungsi teks. Nah, selanjutnya di sini ada rumus-rumus di fungsi statistik. Itu ada fungsi sum. Nah, fungsi sum ini yaitu sangat berguna untuk pengolahan data. Contohnya pengolahan data di Rumah Sakit Pelita. Nah, Rumah Sakit Pelita ini ada berbagai macam poli-poli dan juga ruangan-ruangan yang memang sering dikunjungi oleh pasien. Dan juga ini ada jumlah-jumlah kunjungan di setiap ruangan. Nah, selain itu juga untuk fungsi sum ini yaitu menjumlahkan data-data atau jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit pelita. Masukkan rumus, klik enter, dan ini hasilnya. Maka dari itu ada 886 pasien yang berkunjung ke rumah sakit pelita. Selanjutnya di sini ada data rumah sakit emang yang sering dikunjungi juga dengan menggunakan fungsi max, fungsi min, fungsi kont, dan juga fungsi kontak. Oke, untuk fungsi max di sini yaitu fungsi yang mencari data-data kunjungan yang sering dikunjungi di ruangan-ruangan mana yang memang banyak dikunjungi oleh pasien. Kita masukkan data, kita klik kolom yang pertama, kolom selanjutnya, klik enter. Nah, dari hasil datanya yaitu untuk fungsi max-nya itu ada dinilai angka 178. Oke, untuk data terkecil atau fungsi min-nya, kita masukkan rumus, kita blok, lanjut blok yang kolom berikutnya, klik enter. Nah, berarti untuk fungsi min-nya ini ada di nilai 23. Selanjutnya ini fungsi count. Nah, fungsi count ini yaitu untuk menghitung berapa banyak data, baik itu numerik maupun string dalam suatu kumpulan data-data. Kita masukkan selanjutnya, klik enter. Nah, maka untuk fungsi count ini ada di hasilnya itu di angka 16. Selanjutnya di sini ada fungsi konta. Nah, fungsi konta di sini yaitu banyaknya numerik atau string dalam suatu data. Kita masukkan rumus, lalu kolom berikutnya, enter. Dan ini untuk fungsi count-nya juga ada di nilai dan angka 16. Dan begitu pun ada juga fungsi-fungsi
di fungsi logika ada berbagai macam dan juga di fungsi statistik pun ada berbagai macam seperti ada countabling dan juga stdif. Oke, baik itu mungkin semoga membantu dan bisa mengerjakannya. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat blog untuk pemula. Langsung saja buka website. Kita klik untuk blogger.com. Nah, setelah muncul tampilan di Blogger, langsung kita klik buat blog. Kita pilih akun. Selanjutnya, kita memasukkan judul. Judulnya berbagi tips dan informasi berikut. Nah, kita langsung masukkan URL-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika ada tulisan maaf alamat blog ini tidak tersedia, berarti kita harus mengganti URL-nya dan nanti akan ada tulisan alamat URL tersedia. Nah, mungkin ini juga tidak bisa dipakai untuk alamat URL-nya. Kita ganti. Nah, dan ternyata alamat ini bisa dipakai. Nah, dengan tulisan alamat blog ini tersedia, langsung kita klik berikut. Oke, konfirmasi nama tampilannya. Berbagi manfaat untuk kita semua. Klik selesai. Menunggu prosesnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk blognya sudah jadi. Nah, di sini ada dashboard di blognya, yaitu yang pertama ada postingan. Berarti di sini saya belum ada postingan apa-apa karena ini merupakan blog yang baru pertama kali saya buat. Lalu di sini ada statistik. Nah, statistik di sini yaitu mengetahui siapa saja sih yang sudah mengunjungi situs atau blog kita. Lalu komentar, siapa saja yang mengomentari dan mengunjungi. Lalu ada penghasilan. Nah, ada halaman. Lalu ada tata letak. Nah, tata letak di sini yaitu untuk mengatur tampilan-tampilan. Lalu ada tema. Ini temanya bisa disesuaikan. Kita bisa rubah. Terapkan. Tema sudah berhasil diterapkan. Oke. Selanjutnya ini ada setelan. Nah, setelannya judulnya bisa dibaca berbagi tips dan informasi, ada deskripsinya. Mungkin untuk deskripsi ini bisa ditambahkan atau tidak.
bacaan. Yang mungkin teman-teman kita bisa lihat berbagi tips dan informasi. Oke, biar langsung kita cek gitu ya blog yang saya buat. Nah, ini kita bisa copy URL yang ada di sini. Sini. Nah, dan ini teman-teman sudah muncul ya. Oke, untuk itu kita lihat ya teman-teman blog saya yang sudah tadi saya buat. Kita cek kembali, kita buka website, klik, oke, kita bisa blogspot.com. Nah, oke, ternyata kita sudah berhasil bagaimana membuat blog. Dan ini saya sudah di tampilan blogspot yang barusan saya buat. Dan ini sebelumnya saya belum ada postingan. Akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana sih cara membuat presentasi kalian menjadi lebih menarik dan menarik perhatian para audiens. Di Microsoft PowerPoint. Kita buka Microsoft PowerPoint. Nah, ini untuk tampilan di Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada lembar kerja atau biasa disebut dengan slide. Lalu, dalam mempresentasikan memang memerlukan beberapa banyak slide. Nah, kita bisa menambahkan slide dengan klik new slide. Nah, seperti ini. Atau bisa dengan klik enter. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu mengenai judul yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital atau biasa disebut dengan TTV. Nah, lalu di sini juga kita bisa merubah tampilan layoutnya. Kita klik kanan, lalu klik layout. Nah, layout di sini kita bisa merubah ada beberapa macam. Lalu ini ada dua konten. Nah, untuk dua konten di sini, mungkin untuk saya pribadi, kita bisa menambahkan dua materi dalam satu slide. Misalnya, kita tambahkan untuk materi yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan darah. Dan yang kedua, pemeriksaan suhu tubuh. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan layout-layout yang kita inginkan di slide-slide selanjutnya. Lalu bagaimana sih supaya background-nya ini kita lebih menarik lagi? Kita bisa klik desain. Desain di sini ada beberapa banyak background atau tema yang memang kita butuhkan. Kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya ini saya klik untuk backgroundnya seperti ini. Lalu selain itu juga kita bisa merubah backgroundnya ini di setiap slide. Atau kita sesuaikan backgroundnya sesuai dengan bidang-bidang yang memang kita minati. Seperti saya di bidang keperawatan, kita bisa memilih backgroundnya sesuai dengan keperawatan. Kita klik kanan lalu pilih format background. Nah, lalu akan muncul di sebelah kanan format background seperti ini, ada solid fill. Nah, solid fill berarti ini akan merubah warnanya saja. Lalu ada gradient fill. Nah, gradient fill di sini yaitu menggradasi warna background. Ini ada warna abu dan juga putih. Lalu bisa disesuaikan juga warnanya. Kita klik color.
klik seperti ini. Nah, kita gradasi warnanya. Ini. Lalu, saya akan mengganti backgroundnya di file manager. Nah, klik picture or texture fill, lalu picture search. Kita klik insert, lalu from a file. Nah, di sini kita pilih backgroundnya itu ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk background yang memang kita sesuaikan atau keinginan kita. Lalu, jika ingin backgroundnya sama di semua slide ini, kita langsung apply to all. Bisa klik apply to all. Nah, jadi ini akan merubah semua backgroundnya di slide-slide berikutnya. Lalu, bagaimana sih cara menambahkan transisi atau animasi di slide-nya agar lebih menarik lagi? Kita bisa klik transisi. Nah, kita pilih yang random bars. Nah, ini untuk slide yang pertama. Lalu ya, slide yang kedua kita pilih yang whip. Nah, lalu slide yang ketiga kita shape. Dan yang keempat kita bisa pilih lagi ada di sini kita yang glitter. Oke. Lalu bagaimana cara menambahkan atau memasukkan animasi? Nah, saya klik di tulisan pemeriksaan tanda-tanda vital ini. Saya mau pakai animasi. Kita blok tulisannya lalu klik animasi. Nah, di sini ada banyak pilihan animasi. Saya mau klik yang bounce. Nanti akan seperti ini tampilannya. Begitupun tulisan-tulisan di slide-slide berikutnya yang nanti memang akan kita inginkan. Tapi di sini saya akan mengganti background terlebih dahulu di slide selanjutnya agar bisa terlihat membedakan. Nah, selain itu juga kita bisa merubah hurufnya atau fontnya dan ukurannya. Warna yang bisa terlihat. Kita ganti dan judulnya macam tanda. Untuk tulisan yang ini kita juga bisa merubah dengan shape format. Saya lihat ada beberapa banyak macam tulisan word art. Lalu untuk tulisan di sini juga kita bisa memakai background atau shape style. Ini oke. Selanjutnya, misalnya posisi untuk materi yang slide kedua ini harusnya dipindahkan ke posisi yang slide keempat misalnya. Nah, kita bisa memindahkan slide yang ini ke yang slide keempat. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa merubah posisi slide-slide-nya. Kita bisa mengklik slide yang ketiga, keempat, begitupun seterusnya. Nah, di sini juga saya akan menambahkan atau menyisipkan animasi PNG atau gambar. Oke, kita klik insert, lalu picture this device. Saya pilih animasi ini.
Nah, seperti ini. Ini saya sudah menyisipkan animasi. Oke, kita juga bisa menyisipkan gambar. Caranya seperti tadi, kita klik insert, picture, this device. Oke, ini ada tensimeter. Klik. Nah, kita bisa menyesuaikan gambarnya di sini. Kita ambil lagi gambar. Kita rubah ukuran gambarnya. Nah, seperti itu. Oke, jika untuk materi yang akan dipresentasikan sudah selesai, maka kita langsung save saja atau simpan di file manager. Kita klik file, lalu save. Kita pilih folder. Nah, lalu kita sesuaikan namanya, file nama yang akan kita simpan. Lalu kita pilih nama filenya pemeriksaan tanda-tanda kita saja. Langsung klik save. Nah, itu teman-teman.